Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa sambil lambaikan tangannya katakan shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Hari ini kita harus sangat sukacita karena apa? Karena di hari ini juga gereja kita akan merayakan rasa syukur kita bahwa gereja kita sudah berulang tahun di umur yang ke-31 Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai gereja kita, karena Tuhan yang ingin gereja kita untuk terus bertumbuh. Biar di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita, untuk kita bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita yang teramat baik dalam hidup kita. Terima kasih, kami mengucap syukur. Thank you Jesus, buat kebaikan-Mu. Kami ada hari ini, sungguh besar. Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Biar dengan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami naikkan penyembahan, kami naikkan pujian kami, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan. Yes. Katakan bersama-sama, Kaulah harapanku. Oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas
hati, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan dengan segala kebaikan-Mu, oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, angkat penyembahanmu, angkat pujian terbaik-Mu, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang baik. Haleluya, kami bersyukur Jesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Oh ya Rabba, 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 dia Rabbo, mengalir, mengalir, mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabbo, sila Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabbo. Thank you Jesus, penyertaan-Mu yang ajaib, Kau sungguh baik, Kau baik, sungguh baik. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu ada. Betapa baiknya Kau Tuhan, betapa indah di dalam hadirat-Mu. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan telah memberikan umur baru untuk gereja kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bukan dengan kuat gagah kami, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu yang telah memberikan umur baru dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di umur baru dalam gereja kami Tuhan akan ada berkat baru Tuhan.
akan ada pertumbuhan yang baru Tuhan, akan ada mukjizat baru dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Kami mau belajar atas firman-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tangannya belum terangkat semua nih. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Wow. Mungkin sebelum duduk bisa katakan Tuhan Yesus baik ke kiri dan kanan kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu buah pujian. Sungguh alangkah indahnya jika kita bersama-sama dalam Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah memerintah dan berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Kita lebih lagi memuji nama Tuhan, sebab Roh Kudus-Nya telah tercurah bagi kita. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita semuanya. Come on. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Angkat kedua tanganmu, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh. Naik
naikkan pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Katakan bersama-sama, jiwa bebas terlepas, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari, serukan namanya, serukan ajaib. Angkat kedua tanganmu, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Ikutin saya bernyanyi, oke? Okay? Yes. Oh 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 oh. Sebelah kanan. Oh 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 oh. Angkat tanganmu saudara-saudara. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, naikkan pujian mukjizat. Sekali lagi, Roh Kudus membakar. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian dan mukjizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah ya, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Benar Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyala-nyalakan api kami Tuhan. Biar kami terus berada di dalam hadirat-Mu. Biar ini kerinduan kami, untuk kami terus bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu,
biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Engkaulah sumber kehidupan, kekuatan dan pertolongan kami. Layaklah Tuhan Kau menerima segala pengagungan, pujian, penyembahan kami. Umat kepunyaan-Mu yang pagi hari ini datang mencari wajah-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang hadir bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Amin. Kami percaya pagi hari ini kami terima keajaiban Tuhan. Amin. Kami terima mujizat pemulihan dari Tuhan. Amin. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dibentuk dan dinasihati oleh firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi dan berkati setiap kami. Biar setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Dan kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap renungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Baik, mari silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan, jemaat Katarizo boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Satu sukacita yang besar kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Ya, satu usia yang tidak lagi muda. Karena itu kita mau belajar apa kata firman Tuhan bagi hidup kita. Mari saudaraku buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan biar cepat. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan ayat Alkitabnya supaya saudara mengerti akan pembacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiring dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Baik, persiapkan materinya multimedia. Saudaraku, apa yang kita baca ini adalah sebuah gaya hidup atau sebuah kesaksian hidup dari sebuah komunitas gereja Tuhan, jemaat mula-mula yang ada di kota Yerusalem. Ya, saudaraku, gaya hidup next. Gaya hidup gereja Tuhan mula-mula, cara hidup mereka, gaya hidup mereka, keseharian mereka yang ada di dalam komunitas orang-orang percaya yang menolaknya di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang membenci mereka, di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengharapkan kehadiran mereka. Namun saudaraku, gereja mula-mula ini menjadi sebuah gereja yang sukses dan berhasil. Kenapa saudaraku? Karena melalui gereja mula-mula ini, kekristenan tersebar ke seluruh dunia melalui kota Yerusalem ini. Ya, saya mau katakan saudaraku, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ada sebuah pertumbuhan jemaat, ada sebuah dinamika kehidupan di mana orang-orang Kristen memiliki sebuah cara hidup yang berbeda, yang ada di tengah-tengah komunitas yang menolak mereka, tetapi komunitas orang-orang Kristen ini sungguh berdampak dan mereka boleh tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini di Indonesia. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita mau belajar. Next, bagaimana sih kesaksian atau gaya hidup gereja mula-mula, ya, supaya gereja kita, komunitas kita di Taman Puris Gaga ini saudaraku, ya, Gereja Bethel Indonesia Katarizo yang hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, merayakan ulang tahun yang ke-31, supaya kesaksian gereja kita boleh sama seperti kesaksian hidup, gaya hidup dari gereja mula-mula. Oke, next. Yang pertama saudaraku, saudara boleh perhatikan ayat yang ke-43 saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudaraku, yang pertama, dengar baik-baik. Kesaksian gaya hidup komunitas gereja mula-mula selalu menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, ada sesuatu yang berbeda, yang mendasari antara perkumpulan atau komunitas di luar sana, sosialita kita di luar sana, seperti arisan, apalagi kumpul-kumpul ngopi-ngopi, ya katanya mama cantik sedang ngopi gitu ya. Apalagi komunitas-komunitas misalnya grup motor besar atau pencinta mobil merek tertentu. Ada yang membedakan saudaraku antara komunitas-komunitas itu dengan komunitas gereja. Yang paling prinsipil saudaraku, komunitas gereja itu harus menyatakan kemuliaan Allah. Kalau saudaraku di dalam komunitas sosialita kita di luar sana, komunitas-komunitas yang ada di luar sana, mungkin itu hanya untuk senang-senang, mungkin juga untuk menunjukkan jati diri kita, untuk menunjukkan siapa kita. Tapi saya mau bilang saudaraku, komunitas gereja itu tidak demikian. Komunitas gereja itu menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena komunitas gereja itu menghadirkan kuasa Allah. Ada sesuatu yang berbeda yang saudara dan saya tidak akan pernah bisa dapatkan di dalam komunitas-komunitas di luar gereja. Kenapa? Karena hanya di dalam komunitas gereja saudara mendapatkan anugerah Allah, kuasa Allah, lawatan Allah terjadi. Ada begitu banyak saudaraku kita mendengar kesaksian ketika pujian penyembahan dinaikkan. Firman belum masuk.
Tapi ada begitu banyak orang yang menerima lawatan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada lawatan Tuhan bekerja menjamah pribadi seseorang, melawat hidup seseorang, memulihkan hidup seseorang. Kenapa? Karena di tengah-tengah komunitas orang percaya, di tengah-tengah komunitas gereja, itu menyatakan kemuliaan Allah. Ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib yang terjadi. Oke, next. Saudaraku, kesaksian pertama gereja mula-mula adalah komunitas yang menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan supaya semakin banyak orang percaya dan berseru kepada Tuhan Yesus serta mengagumi kebesarannya. Karena itu penting sekali saudaraku, kenapa di tengah-tengah komunitas ada kesaksian, ada sharing, ada pemberitaan firman Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah sharing kita, di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, di tengah-tengah kesaksian komunitas gereja, disitulah pernyataan-pernyataan kemuliaan Allah dinyatakan. Ada begitu banyak orang yang mengalami pemulihan, ada begitu banyak orang yang mengalami peneguhan dari Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan, bahkan mengagumi kuasa dan kebesaran Tuhan. Ini yang harus menjadi landasan saudaraku di tengah-tengah keberadaan gereja kita. Ya, sekalipun saudaraku di tengah-tengah hari-hari ini gereja ada begitu banyak, ya, ada begitu metode-metode yang dipergunakan. Tapi saya mau katakan saudaraku, yang pertama, gereja harus menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu gereja harus menghadirkan kuasa Allah. Gereja harus menghadirkan mujizat Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Oke, next, lanjut. Saudaraku, ini ditulis di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, ini kisahnya saudaraku, satu kali Tuhan Yesus sedang berjalan dengan para murid. Tiba-tiba mereka melihat dan menjumpai ada seseorang yang sudah buta sejak dari lahirnya. Lalu murid-muridnya bertanya, Guru, dosa siapakah sehingga orang ini buta dari sejak lahirnya? Apakah ini dosa dirinya sendiri atau dosa orang tuanya? Jawab Yesus apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, saya mau berkata saudaraku, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, ketika saudara ada di dalam komunitas gereja, dengar baik-baik, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan dalam hidupmu dan hidupku. Menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ini yang membedakan saudaraku antara gereja, komunitas orang percaya dalam persekutuannya, dengan komunitas sosialita di luar. Gereja adalah pekerjaan Allah. Gereja harus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ajaib. Karena itu saudaraku, saya menekankan perkara ini. Dengar, secara khusus buat para pelayan-pelayan gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo. Kalau kita menyadari betul bahwa gereja adalah pekerjaan Allah. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi sebuah komunitas kumpul-kumpul. Bukan hanya sekedar untuk mengisi luang waktu. Bukan hanya sekedar untuk kita bersilaturahmi, bersahabat, bersosialita. Bukan. Tapi lebih daripada itu. Komunitas gereja adalah menyatakan kemuliaan Allah. Ada mujizat, ada kuasa, ada keajaiban Allah terjadi. Karena itu para pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah lalai untuk berdoa. Sadari ini pekerjaan Tuhan. Gereja bukan hanya bicara tentang
orang pemimpin yang hebat, yang penuh karisma dan kemampuan. Gereja bukan hanya bicara tentang sebuah manajemen organisasi yang baik dan benar. Gereja bukan hanya bicara tentang sistem keuangan yang hebat dan kuat. Tapi saya mau bilang, saudaraku, gereja adalah pekerjaan Allah di mana Roh Allah berkarya dengan ajaib dan penuh kuasa. Karena itu jangan pernah lalai untuk berdoa. Kenapa makanya di tengah-tengah gereja ini diwajibkan setiap para pelayan untuk datang beribadah. Setiap pelayan wajib untuk ibadah raya, wajib untuk doa komitmen pelayan. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini bukan diatur dan dimanage oleh manusia saja, tapi ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada karya Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang perkara ini? Ini yang pertama yang saya jumpai saudaraku di dalam firman Tuhan. Ya, bagaimana sih kesaksian hidup, gaya hidup dari gereja mula-mula? Mereka menyatakan kemuliaan Allah dengan tanda, dengan mujizat, dengan keajaiban. Saya mau berkata, saudaraku, gereja harus menyatakan kemuliaan Allah. Setiap orang yang hadir di tengah-tengah gereja ini harus merasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya mau bilang, saudaraku, gereja ini 31 tahun perjalanannya penuh dengan mujizat Allah. Kalau saya rangkai saudaraku satu-satu saudaraku ya, penuh dengan dinamika karya-karya Allah yang luar biasa. Tadi pagi saya mohon izin sama Ibu Erna ya. Bagaimana tentang Pak Hani dulu. Sebelum saya jadi gembala di tempat ini saudaraku, tahun 2008 kalau nggak salah. Saya ingat sekali Pak Hani waktu itu sudah sakit cukup berat. Ya, sudah sedikit lupa ingatan, sudah nggak bisa ngenalin orang. Tapi pada saat itu beliau minta saya hadir ya untuk berdoa buat dia. Waktu saya hadir saudaraku, jujur secara hati kecil saya berkata, aduh sepertinya Pak Hani sudah nggak lama lagi pulang. Di hati kecil saya berpikir bahwa rasanya sudah harapannya kecil. Tapi saudaraku, mujizat Tuhan terjadi. Ya, Pak Hani diberi tambah usia. Saya pikir cukup panjang, saudaraku. Ya, walaupun dinamikanya tidak semudah itu ya. Ada juga masuk ke rumah sakit lagi, ada masuk ke rumah sakit lagi, operasi lagi. Tapi cukup panjang Tuhan tambah usianya. Sampai melihat anak-anaknya selesai dalam studinya, bahkan melihat Andrian bisa untuk menikah. Saya melihat saudaraku, ada mujizat Allah. Bahkan kalau belum lagi saya katakan saudaraku tentang keberadaan gereja kita di tempat ini saudaraku. Ini pun adalah hasil pernyataan kemuliaan Allah. Bagaimana tahun 95 di sebelah sana gereja GBI Taman Pursiaga dihancurkan dan dibakar oleh massa. Generasi tua sudah menyerah, generasi tua berkata sudah kita ngalah, kita keluar dari Pursiaga, tidak mungkin lagi kita bikin gereja di tempat ini, tidak lagi bisa. Tapi saudaraku, generasi-generasi muda terus berdoa di hadapan Allah di tempat ini. Mereka masuk satu persatu, berdoa dengan cucuran air mata di tempat ini. Dan mujizat Allah dinyatakan tempat ini sampai hari ini menjadi gereja Tuhan. Amin. Saya mau katakan sekali lagi saudaraku, gereja harus menyatakan kemuliaan Allah dengan tanda dan ajaib. Karena itu jangan pernah lalai untuk berdoa. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukan hanya skill, bukan hanya minutes, kemampuan mengatur dengan seni sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan, lebih daripada itu. Ada karya mujizat Allah di dalamnya. Amin. Yang kedua, yuk coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai 45. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca ya, supaya jangan ngantuk. Dibaca sama-sama. 2, 3. Dan semua orang yang telah
menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudaraku, kesaksian hidup gereja mula-mula, gaya hidup gereja mula-mula, mereka hidup dalam kesatuan dan saling mengasihi, saling memperdulikan. Firman Tuhan sampai mencatat dengan tegas, saudaraku, orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kata tetap bersatu artinya mereka ada di dalam kesatuan hati yang sungguh. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Pernyataan kasih, tindakan kasih, saling memperdulikan, saling memperhatikan, itu sungguh nyata di tengah-tengah gereja mula-mula. Oke, next, lanjut. Saudaraku, gereja itu adalah satu keluarga dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita semua yang ada di tempat ini, satu keluarga dalam Tuhan. Saya mau berkata, saudaraku, kalau kita bicara tentang gereja kita, GBI Taman Poris Gagah, gereja ini, saudaraku, adalah gereja keluarga. Keluarga siapa? Keluarga kerajaan Allah. Kalau bukan karena kita satu keluarga, saya mau bilang, saudaraku, sudah nggak ada lagi tuh GBI Taman Poris Gagah. Yang tua-tua yang lalu tahu dong bagaimana keadaan gereja kita diterpa dengan badai yang begitu luar biasa. Dengan kepemimpinan yang hancur. Tidak lagi ada figur kepemimpinan. Kalau gereja di luar sana, saya jamin, saudaraku, lulu lantah, hancur tak berkeping. Tapi kenapa gereja ini bisa tetap solid? Kenapa gereja ini tetap bisa bersatu? Kenapa gereja ini tetap bisa ada dan eksis? Karena ada keterikatan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Ada satu kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa kita adalah satu keluarga. Ada ikatan persaudaraan. Ada ikatan filia antara satu dengan yang lain. Bahwa kita saling mengasihi. Betul? Itu realitanya loh. Gereja GBI Taman Poris Gagah. Karena itu saya mau bilang, saudaraku, ini yang seharusnya terus dibangun di tengah-tengah gereja ini. Kita adalah satu keluarga dalam Tuhan. Setiap orang harus memandang saudaranya dengan kasih dan penuh perhatian yang tulus. Jujur saya katakan, saudaraku, gara-gara mungkin pandemi ini ya, kita nih agak mundur. Ya, tingkat kepedulian, tingkat mengasihinya udah agak sedikit mundur nih gitu ya. Kalau dulu ada yang meninggal, satu gereja rombong-rombong datang semua. Sekarang yang datang paling-paling cuma Bapak Pendeta, Om Agus, Om Toga, beserta dengan beberapa ibu-ibu. Halo, yuk saya mau bilang, saudaraku, setiap orang harus memandang saudara kepada yang lain dan saling mengasihi dan saling memperhatikan. Kita bisa bayangkan, saudaraku, kalau jempol kaki kita cantengan, kan yang sakit bukan hanya jempol, tapi kepala juga ikut cenut-cenut. Betul? Saya mau bilang, saudaraku, kalau ada satu keluarga kita yang sedang berduka, ada satu orang di tengah-tengah kita yang sedang kehilangan, yang sedang putus asa, yang sedang dalam keadaan penuh dengan masalah, itu yang bergumul bukan hanya satu orang. Seharusnya semua kita ikut bergumul, ikut mendoakan. Amin. Karena kita satu keluarga. Ini kesaksian gereja yang harus dimiliki dan terus harus dipertahankan di gereja kita. Ya. Ada di tengah-tengah hidup dalam kesatuan dan saling mengasihi dan memperhatikan. Persekutuan jemaat ditunjukkan dengan sering berkumpul, sebab tanpa persekutuan kita tidak dapat saling memberi dan saling menerima. Ini pun mundur habis-habisan. Juga mungkin karena pandemi.
Dulu tahun 2019 merupakan mungkin kejayaan dari gereja ini kemarin ya. Ya, saya berharap ini akan terulang bahkan akan lebih meningkat lagi di kemudian tahun. Tahun 2019 saudaraku kita berhasil membuat 3 kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 7 yang dihadiri oleh 130 bahkan sampai 140 orang setiap kali ibadah. Paling dikit-dikitnya 120 lebih, hampir 130 orang. Ibadah raya kedua itu kisarannya sekitar 80 lebih bahkan sampai 100, rata-rata 90-an. Ibadah raya ketiga sekitar 40 atau 50 orang. Jam 5 sore. Tapi gara-gara pandemi, boom! Tiba-tiba untuk ngumpulin, sekarang kan kita cuma 2 kali ibadah kan? Untuk kumpul 1 kali ibadah, 100 orang saja. Sulitnya luar biasa. Entah apa karena sudah terbiasa ibadah online, atau karena sudah terbiasa tidak ibadah, saya tidak mengerti. Tapi saya mau berkata saudaraku, sebuah persekutuan jemaat itu harus ditunjukkan dengan kita rajin bersekutu. Ya. Saya berharap saudaraku di tahun depan, Komsel di rumah-rumah bisa diaktifkan kembali. Ya, saya berharap sekali kalau saya mendengar beritanya dari WHO dunia juga menyatakan pandemi sudah ya di seluruh dunia sudah pada ending akhir dan akan berakhir. Saya berharap tahun 2023 ke depan kita sudah mulai bisa aktif kembali di rumah-rumah. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dari para pengurus dan para ketua-ketua Komsel ya. Sekali lagi, sebab tanpa persekutuan kita tidak dapat saling memberi dan saling menerima. Ini penting sekali saudaraku. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Melainkan saudaraku kita melakukannya semakin giat, semakin rajin. Kita bersekutu, kita beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Amin. Ini yang kedua saudaraku ya. Hidup di dalam kesatuan dan saling mengasihi. Dan yang terakhir. Wah, ini hari cepet dah karena mau ulang tahun kita gitu ya. Oke, dan ini yang terpenting saudaraku. Apa sih yang menjadi kesaksian gereja mula-mula? Saudaraku, ternyata kesaksian gaya hidup daripada gereja mula-mula mereka mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja, sebelumnya kita baca dulu ayatnya ya. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku sekali lagi, ada pertumbuhan di tengah-tengah gereja mula-mula. Dan kalau kita bicara tentang pertumbuhan gereja, maka ada 2 dimensi. Yang pertama secara kualitas, yang kedua secara kuantitas. Kalau kita bicara secara kualitas, berarti bicara tentang mutu, bicara tentang kualitas hidup orang percaya. Pertanyaannya saudaraku, hari ini sudah berapa lama Anda ada di gereja ini? Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Sudah berapa lama Anda jadi jemaat gereja? Apakah kita bertumbuh, mengalami pertumbuhan secara kualitas rohani kita? Dan itu harus ada barometernya loh. Harus ada indikasinya. Kalau orang bertumbuh harus ada indikasinya. Contoh, orang yang bertumbuh secara rohani, bagaimana karakter kehidupannya? Apakah buah-buah roh dalam kehidupannya sudah muncul dan sudah menjadi gaya hidupnya? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, ada penguasaan diri. Apakah itu semua ada dalam hidup kita? Ada indikasinya orang yang bertumbuh secara rohani. Apakah dia menjadi pribadi yang suka berdoa? Atau berdoa itu adalah sebuah momok yang sangat mengerikan. Lah ini kan realitanya kan. Sampai hari ini, kalau hari Rabu,
sedikit sekali. Seperti persembahan kami. Persembahan kami. Sama ini juga. Doa hari Rabu sedikit sekali. Seolah-olah doa begitu menjadi momok yang begitu menakutkan dan mengerikan. Saya mau bilang saudaraku, itu menjadi indikatornya. Apakah kita bertumbuh secara rohani? Apakah kita menjadi orang-orang yang suka punya waktu saat teduh di pagi hari, kita cari Tuhan, kita utamakan Tuhan. Itu menjadi indikatornya saudaraku. Bagaimana kita mengalami pertumbuhan secara rohani? Apakah kita menjadi pribadi yang suka dengar-dengaran firman Tuhan? Menjadi pelaku firman Tuhan? Saya kemarin katakan saudaraku, di dalam DKP adalah menjadi sebuah kebodohan. Dianggap oleh Tuhan sebuah kebodohan kalau firman Tuhan itu hanya jadi logos. Firman Tuhan itu harus menjadi guidance, harus mengubah hidup kita. Amin. Dan indikator yang kedua, harus juga ada pertumbuhan secara kuantitas. Jumlah bilangan harus bertambah. Itu menunjukkan sebuah gereja yang sehat. Adanya petobat-petobat baru, adanya orang-orang yang baru yang mencari wajah Tuhan. Saya katakan saudaraku, kalau gereja ini, setiap gereja, setiap jemaat, jangan berpangku tangan, jangan diam. Coba saksikan, ceritakan tentang Tuhan. Nggak usah banyak-banyak saudaraku. Satu jiwa, bawa satu jiwa saja. Satu orang, bawa satu orang saja. Maka sudah terjadi multiplikasi. Dari 200 jadi 400, dari 400 jadi 800, dari 800 jadi 1600. Amin. Oke, next, lanjut. Pertumbuhan gereja yang baik harus meningkatkan kerohanian jemaat dan juga harus diikuti dengan pertumbuhan jumlah orang percaya. Ya, hal ini hanya bisa dicapai jika semua jemaat, yuk dibaca sama-sama ya. Terakhir, habis ini udah selesai ya. Yang pertama apa? Bertekun dalam doa. Janji ya. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran. Yang ketiga, bertekun dalam persekutuan. Semua jemaat menjadi saksi Kristus untuk orang lain. Cerita tentang Tuhan. Saudara, orang di luar sana, sebenarnya mereka butuh Tuhan. Mereka butuh lawatan Tuhan. Kita yang gak mau cerita. Kalau kita mau cerita, saudaraku, terlalu mudah untuk bawa mereka datang kepada Tuhan. Karena dunia butuh Tuhan. Amin. Jadi saksi Kristus. Bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar hari ini saudaraku, gaya hidup gereja kita di tempat ini, kesaksian daripada gereja ini, boleh menjadi sebuah gaya hidup kesaksian gereja mula-mula. Ya, bagaimana itu? Yang pertama, menyatakan kemuliaan Allah. Gereja ini bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kegiatan kumpul-kumpul sosialita biasa, kumpul-kumpul komunitas biasa, tapi gereja ini harus menghadirkan kuasa Allah, mujizat Allah, anugerah Allah bagi setiap umat Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, saudaraku, kehidupan yang saling mengasihi dalam kesatuan hati, saling memperdulikan, satu tubuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, kita mengalami pertumbuhan baik dari kualitas kerohanian kita maupun juga kuantitas bilangan kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan, mari nyatakan pujian Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Saya mengundang kalian perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Cemerlang bagai emas murni,
Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib buat kami. Hari ini Tuhan, kami mengingat betapa besar pengorbanan-Mu buat kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih anugerah-Mu. Karena itu kasih anugerah-Mu biar tercurah bagi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk perjamuan kudus ini. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama, katakan Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu. hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara boleh angkat roti di tangan kanan saudara. Haleluya. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan lebih tinggi. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Amin. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Anugerah-Mu bagiku tercurah di dalamku. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan bagiku. Aku percaya. Terima kasih Yesus. Pemulihan, kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya kuasa anugerah salib Kristus menjadi bagian milik kami. Yang sakit Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Amin. Kami terima mujizat Tuhan. Yang berbeban berat dalam pergumulan, masalah dan sakit penyakit yang kami hadapi, kami percaya Tuhan beri kami kekuatan, kecakapan untuk menanggung segala sesuatu. Amin. Dan ada jalan keluar yang terbaik. Yes. Bahkan kami yang terikat dengan dosa, kami yang hidup dalam ikatan-ikatan hal-hal yang tidak baik, darah Yesus menguduskan, membebaskan kami. Amin. Dalam nama Yesus, darah Yesus menguduskan kami. Kami terima anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami saat ini. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Pak Gembala atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, cawan-cawan harap dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Baik, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Pada saat warta jemaat diputar, Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan dan juga membawa persepuluhan. Sekali lagi, pada saat warta jemaat, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membawa persembahan dan juga perpuluhannya di kotak sebelah kanan dan juga kotak sebelah kiri saya. Maka dari itu, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami ingin membawa persembahan dan juga persepuluhan yang terbaik Tuhan. Biar Kau berkati persembahan dan persepuluhan ini Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini semuanya hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan persembahan perpuluhan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu bisa membawa persembahan di kotak sebelah kiri saya. Warta jemaat akan diputar. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 2 Oktober 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan 5 Oktober 2022 pukul setengah 8 malam diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Sehubur umum pada hari Sabtu depan, tanggal 8 Oktober 2022, maka doa pagi via Zoom diliburkan. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Eklesia Jasmine, Saudari Vini Santalia, Saudara Bill Gerald, Saudari Kezia Leditia, Bapak Hengki Jaya, dan Bapak Roni Wijaya. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara, di depan kita sudah ada kue ulang tahun untuk gereja kita yang umurnya sudah 31 tahun. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, amin. Ya, sebentar kita akan merayakan seremonial ini. Saya undang buat Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan dan juga memberikan pesan atau kesan untuk gereja kami. Baik, saya mengundang semua ketua-ketua komisi bersama dengan pasangannya maupun juga ketua departemen yang ada. Pak Hengki, mari silakan bersama dengan Ibu Yeni. Mari pengurus yang lainnya yang ada, mari untuk bisa tampil ke depan. Sebelah sini aja, Pak Revi, nemenin saya. Baik. Saudaraku, gereja kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama merayakan yang ke-31 tahun. Tepatnya tanggal 21 September 1991. Gereja Bethel Indonesia Taman Pursgaga berdiri. Ya, jadi sampai ke September kemarin sudah berusia 31 tahun dan hari ini kita merayakannya. Ya, satu hal saudaraku, biar seperti yang saya katakan tadi saudaraku, semangatnya ini gak boleh luntur. Kesatuan dan saling mengasihi. Karena gereja kita adalah gereja keluarga. Keluarga siapa? Keluarga kerajaan Allah. Amin. Saudara saya, kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Harus saling mengasihi, saling memperdulikan. Kalau ada satu yang sakit, satu yang bermasalah, satu yang ada dalam kendala, kita semua, bukan hanya Bapak Gembala, bukan hanya hamba-hamba Tuhan di gereja, tapi semua kita sama-sama mendukung, minimal dalam doa, support, untuk kita boleh saling memperhatikan dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bisa dinyalakan lilinnya Bapak. Sebuah pujian, panjang umurnya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya,
tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitungan ketiga kita bersama-sama untuk tiup lilinnya. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bagi kuenya ntar ya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Saya persilahkan buat Pak Gembala. Baik, puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Eklesia Jasmine, buat Saudari Vini Santalia, buat Saudara Bill Geral, buat Saudari Kesia Liditia, buat Bapak Hengki Jaya dan Bapak Roni Wijaya. Ya, tadi sebagian sudah hadir di ibadah raya pertama. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, semakin mengasihi dan memuliakan Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama, saudaraku, nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kami juga boleh merayakan ulang tahun gereja-Mu, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katariso Taman Purus Gaga yang ke-31 tahun. Satu perjalanan yang begitu sudah sangat panjang, penuh liku kisah dari gereja ini. Kami tahu gereja ini adalah pekerjaan Allah, miliknya Allah, proyeknya Allah. Karena itu Tuhan, senantiasa kami mengandalkan dan mengharapkan Allah yang bekerja di tengah-tengah gereja-Mu. Biar kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu, tanda-tanda ajaib-Mu yang nyata di tengah-tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Kau mengurapi dan memberkati mulai dari gembala jemaat, pengurus jemaat, pengurus komisi, para pelayan aktivis, bahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan GBI Katarizo ada dalam kesatuan hati, dalam kesatuan visi, satu bahasa, satu logat, bersama-sama berjalan dalam kasih anugerah Tuhan, saling mengasihi dan memperdulikan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau yang memberkati. Biar sungguh-sungguh visi gereja kami Tuhan untuk menjadi umat yang dewasa, menjadi umat milik kepunyaan Tuhan yang kudus, yang siap menanti kedatangan Tuhan, itu menjadi bagian milik setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kalau di dalam ibadah ini juga kami datang dengan membawa persembahan tatangan kami, juga dengan membawa persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Tuhan, seperti janji kebenaran firman-Mu, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia makanan di dalam rumah-Mu. Inilah bukti kasih dan ketaatan kami kepada firman Tuhan.
Inilah bukti kepedulian kami kepada gereja Tuhan. Kami membawa persepuluhan kami untuk gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan pagar perlindungan-Mu itu yang memagari dan melindungi hidup kami, menjauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala belalang pelahap, dan Tuhan sudah hadir dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih anugerah Allah berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudara Eklesia Jasmine, buat saudari Vini Santalia, buat Bill Gerald, buat Casey Eliditia, buat Bapak Hengki Jaya, Bapak Roni Wijaya. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah, kasih dan kemurahan Allah berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Segala harapan, cita-cita, masa depan mereka, kerinduan hati mereka, Allah sumber kehidupan kami melimpahkan berkat dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka penuh dengan harapan. Bahkan kami berdoa, biarlah perlindungan Allah, kesehatan yang baik menyertai hidup mereka supaya baik keadaan mereka. Bahkan tambah usia, boleh menjadi pribadi yang tambah cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Mari Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami. Biarlah anugerah Allah tercurah buat Indonesia. Dijauhkan dari segala bencana alam. Kalau kemarin di daerah Sulawesi Utara Tuhan terjadi bencana alam, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan yang menolong dari segala korban gempa ini. Tuhan yang memberkati mereka. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan buat bumi Indonesia. Dijauhkan dari segala perkara-perkara yang demikian. Kami berdoa Tuhan memberkati buat pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri. Bahkan Tuhan pemerintahan daerah-daerah. Khususnya untuk daerah Banten, Kota Tangerang ini. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang bekerja untuk sungguh-sungguh kesejahteraan rakyat. Amin. Kami berdoa, biarlah Tuhan Indonesia juga diberikan kemampuan untuk mengendalikan resesi ekonomi dunia yang hari-hari ini Tuhan sedang terdengar Tuhan. Tahun 2023 akan memasuki resesi global. Kami mohon pertolongan-Mu biar Indonesia tetap survive, perekonomian Indonesia tetap kuat. Tuhan berkati Indonesia. Amin. Tuhan tolong Indonesia. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan buat setiap kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, yang kami kerjakan di bawah kebenaran firman Tuhan, tangan Allah ada di atasnya. Amin. Membuat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dibuat Tuhan jadi berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati juga buat setiap kami yang membutuhkan pekerjaan baru, usaha yang baru. Tuhan berikan yang terbaik. Anugerah-Mu, kasih-Mu dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan rumah tangga kami boleh menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Ada damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang
Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.